أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jemaah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat pekan ganjil biidznillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di majlis yang mulia insyaallah dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah di atas ilmu dan amal, dan mencatat apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, dan kita harapkan kelak menjadi pemberat timbangan kebahagiaan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan istiqadah bersama kita dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih di pembahasan tentang tazkiyatun nafs, bagian dari ubudiyah. Kita tahu para jamaah rahmatullah ta'ala, Allah memerintahkan atau Allah menciptakan kita tiada lain tujuannya adalah untuk ibadah. Demikian juga Nabi diutus, ya tujuannya adalah mengajarkan bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab-kitab diturunkan, semuanya adalah tujuannya adalah al-ubudiyah lillahi ta'ala wahda. Demikian juga di antara tugas Rasul adalah wa yuzakkihim, yaitu membersihkan jiwa-jiwa mereka, umatnya, dan itu adalah masuk dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini perlu kita semuanya, yaitu saya mengajak pada diri pribadi dan juga para jamaah untuk senantiasa mentazkiyatun nafs, karena ini adalah sangat-sangat penting. Sudah kita sebutkan kemarin dalil di surat Asy-Syams. Dikatakan para ulama, surat Asy-Syams ini adalah surat yang terdapat sumpah yang paling panjang, atau terdapat sumpah yang paling banyak di antara surat-surat yang lain. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha ya was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru setelah itu poinnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sekali lagi, ya, kita hadirkan ayat ini dalam pembahasan tazkiyatun nafs agar kita sadar betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Sudah kita sebutkan kemarin, jika sebuah ayat di situ ada perintah, kita harus sami'na wa ata'na, tanpa ada upaya untuk mencari alternatif lain. Itu jika mengandung perintah, sekedar perintah, sudah pasti benar, karena pastinya kalamullah adalah haqqun. Wa man asdaqu minallahi haditsan, tidak ada perkataan yang paling benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Apalagi di ayat ini terdapat sumpah,
lebih ditekankan lagi, karena sumpah itu adalah ta'kidul amri bidzikril mu'azzam, memperkuat perkara sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang mulia. Sebagaimana kalau kita sumpah demi Allah ini, nah itu berarti maksudnya adalah mempertegas, memperkuat apa yang ingin kita nyatakan, ingin kita kabarkan, ingin kita pastikan. Apalagi ini bersumpah Allah Subhanahu wa taala, tanpa sumpah pun itu sudah cukup bagi kita. Namun ya, dalam khitabul Quran, arah pembicaraan Al-Quran, yang diajak bicara bukan hanya orang-orang mukmin, namun yang diajak bicara juga orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ragu dengan keraguan yang berat. Sehingga fungsi sumpah ini adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Bagi kita semakin menambah keyakinan. Apalagi sumpahnya bukan sekali, berkali-kali, sampai kita hitung kemarin 11 kali. Baru setelah itu poinnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu insyaallah sudah cukup bagi kita ya. Selain juga dalil-dalil yang lain yang sangat banyak, maka perlu sekali lagi kita harus menghadirkan hati ya untuk selalu mentazkiyatun nafs. Dan sudah kita sebutkan kemarin, tazkiyatun nafs yaitu terdiri dari dua, terdiri dari tahliyah dan takhliyah, atau bisa dibalik takhliyah wa tahliyah. Ya, tahliyah dengan huruf ha itu artinya adalah menghiasi, maksudnya adalah menambah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahliyah, dihiasi. Sebelum itu juga kita harus takhliyah dengan huruf kha yang artinya adalah membersihkan, menyaring. Berarti tugas kita adalah membersihkan diri dari segala macam keburukan, segala macam dosa dan maksiat, mulai dari dosa syirik, kemudian dosa kemunafikan, sampai dosa fasik dan dosa-dosa yang lainnya, semuanya. Maka tidak akan sempurna tazkiyatun nafs seseorang kalau dia belum melakukan dua ini, yaitu tazkiyatun nafsi bi fi'lil ma'mur wa bi tarkil mahdhur, yaitu dengan mentazkiyatun nafs dengan melakukan hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah, dan mentazkiyatun nafs dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sempurnalah. Makanya dikatakan di surat Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, yaitu menanglah dia, bahagialah dia orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah, celakalah orang-orang yang mengotorinya. Berarti harus ada tazkiyah, ya, membersihkan, juga tazkiyah maksudnya adalah menghindarkan diri dari segala macam kotoran. Juga di ayat yang kemarin sudah kita baca di surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu menunjukkan ada ya perbuatan ketaatan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, kemudian ya dia mengerjakan atau dia ingat kepada Allah dan langsung dia sholat. Nah, dari sinilah poinnya yang akan kita lanjutkan insyaallah. Perlu kita ingat, tazkiyatun nafs bukan hanya perbuatan taat, tapi juga harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala seluruhnya. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, ini adalah bagian dari ya sikap zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yaitu meninggalkan hal-hal yang haram, yang makruh, yang syubhat, bahkan yang mubah sekalipun itu kita tinggalkan demi agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal yang tadi itu bermanfaat di akhirat. Kita tinggalkan hal-hal yang kita khawatirkan nanti malah memperberat, yaitu hisab kita di akhirat. Waliyadzubillah. Ya, kita mulai lagi. Bagi yang punya kitab itu di halaman 153, ya, masih dalam pembahasan ayat 30 dari surat An-Nur. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki agar mereka yaghuddu min absarihim. Sudah kita jelaskan kemarin, semoga masih ingat. Yaghuddu min absarihim, bukan yaghuddu, bukan dikatakan yaghuddu absarahum. Ya, ada kata-kata min yang menunjukkan sebagian dari ya pandangan kalian. Kita tidak diminta untuk memejamkan mata seluruhnya terus menerus, tidak. Tapi apa? Silakan melihat, boleh lihatlah yang halal, yang mubah,
Namun ketika ada haram yang tiba-tiba, tundukkanlah ya pandangan. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan juga jagalah kemaluan mereka, atau jagalah kemaluan, dzalika azka lahum. Karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Nah, di sini ada poin dari tazkiyatun nafs, agar hati kita suci, agar kita meraih kesucian jiwa, maka harus dengan meninggalkan yaghuddu min absarihim, harus meninggalkan hal-hal yang haram. Tidak akan sempurna kalau kita masih melakukan hal-hal yang haram, waliyadzubillah. Walaupun kadang kita terpeleset ataupun kadang kita terjerumus, ya kadang kita sengaja atau tidak, maka kita berusaha untuk terus meninggalkan hal-hal yang haram. Caranya dengan apa? Sempurnakanlah hal-hal yang wajib. Nanti akan kita bahas mana yang lebih utama daripada mengerjakan hal-hal yang wajib atau meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia? Walaupun dua-duanya harus, ya. Karena itu bagian dari takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena takwa itu adalah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan karena Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yaitu sudah diisyaratkan di firman Allah di surat Al-Ankabut yang sudah kita baca, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini maksudnya apa? Kalau seseorang salat yang benar, rukun-rukunnya, kemudian kewajibannya, syarat-syaratnya, ya sunnah-sunnahnya dikerjakan sebaik mungkin, pasti dia bisa dengan sholat itu meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Makanya ini juga sebagian dari faedah daurah masyayikh yang kemarin kita ikuti, ya, dengan para duat. Di antaranya adalah faedah ini oleh-oleh, ya, yaitu dari Syekh Fathi Ibn Abdullah Al-Musili. Beliau membahas di antaranya adalah idza kana al-insan, atau jika seorang ada al-wajibat tamaman, ya, jika seseorang itu benar-benar mengerjakan sesuatu yang wajib, la budda an yatrukal muharramat, pasti dia bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, maka di sini kita bisa melihat kalau kita masih na'udzubillah bergelimang dosa, perbuatan buruk, itu koreksi apanya? Kewajiban-kewajiban kita. Kemudian tambah lagi dengan hal-hal yang sunnah. Tambah lagi. Intinya apa? Ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, kebaikan, pasti yang haram itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau kewajiban malas, sunnah enggak, pasti dia jatuh kepada hal-hal yang haram. Dalilnya mana? Yaitu tadi, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sudah kita sebutkan kemarin, sehingga salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, dan tujuan dari itu lebih utama lagi adalah wa la dzikrullahi akbar. Benar-benar zikir kepada Allah itu adalah lebih besar. Ya, maka fi'lul ta'at, fi'lul wajib, perbuatan yang wajib, perbuatan taat itu adalah tujuannya. Sedangkan meninggalkan yang haram itu adalah wasilahnya. Nah, mana yang lebih kita dahulukan? Ya, tujuan dulu atau wasilah atau sarana? Ya, tujuan dulu. Ya, karena kita harus mencapai tujuan dengan meraih, ya, dengan jalan sarana-sarana tadi, dengan jalan-jalan wasilah tadi. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi. Maka sekali lagi, tazkiyatun nafs tidak akan sempurna kecuali dengan fi'lut ta'at wa tarkul muharramat, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang sifatnya ketaatan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan juga harus disempurnakan pula dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Apapun itu, baik perbuatan, perkataan, semuanya. Ya, dari catatan kaki Syekh Shalal Fauzan, kemudian sudah kita baca sebagian, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, fal muslim yaghuddu basarahu wa la yanzuru ila hadhil manadhir. Maka seorang muslim hendaklah dia menundukkan pandangannya dan tidak melihat pada hal-hal, ya, yang sifatnya itu haram, tidak boleh dilihat. Ya, wa illa fa innahu sayaqa'u imma ala illa wa innas. Kita ulangi, wa illa fa innahu
sayaqau imma 'alal madal qarib awil ba'id fi ma haramallah. Jika tidak, ini kita semuanya kaum laki-laki, dan juga apakah ini khusus untuk laki-laki? Tidak. Karena di ayat 31 setelah itu juga memerintahkan kepada kaum wanita. Ya, ini juga untuk para istri, ya, dan juga para ummahat. Ada mungkin di antara, naudzubillah, semoga tidak, itu terobsesi dengan melihat wajah laki-laki, ya, di media sosial dan lain sebagainya, sehingga hatinya terpaut. Ya, demikian juga kita, naudzubillah, pernah mungkin kita bahas ketika seorang laki-laki yang tidak menjaga pandangannya, maka yang di rumah, ya, itu sudah tidak lagi, ya, sudah bisa jawab, sudah tidak lagi menarik. Kenapa? Di luar masih banyak yang menarik. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya hal-hal yang menarik di luar sana, entah itu di luar negeri, ya, bukan di luar rumah atau di media sosialnya, ya, sehingga syaitan menyusupkan di situ sahmun min siham iblis, yaitu panah di antara panah-panah iblis yang beracun, sehingga menggerogoti hati kita, sehingga kesucian jiwa tadi hilang. Makanya di akhir ayat dikatakan apa? Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ya, maka harus ditinggalkan. Jika tidak, maka jarak dekat atau jauh, cepat atau lambat, dia pasti jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Pasti ini khususnya bagi para pemuda, para syabab, ya, untuk bisa meninggalkan itu, sibukkanlah dengan hal-hal yang wajib, hal-hal yang sifatnya kewajiban, sunnah, hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah itu akan terhindarkan biidznillah, dengan syarat dia benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, dan juga ingin menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya dikatakan sekali lagi, dzalika azka, yang demikian itu lebih suci, ai athhar lahum, lebih suci, lebih bersih untuk mereka. Summa qala fa innallaha khabirun bima yasnaun. Dan perlu diingat, kalau terus melakukan itu, ini kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita untuk selalu zikir kepadanya, ya, selalu mengingat kepadanya dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. Dan juga kita berlindung dari min syarri basari, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani, wa min syarri sam'i. Ya, kurang lebih maknanya silakan nanti bisa dilihat di antara doa-doa Nabi adalah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan ucapan mungkin, ya, keburukan juga, ya, kemaluan dan seterusnya. Ya, dan juga sering kita dengar wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dalam muqaddimah, ya, khutbatul hajah. Dan juga doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika ya min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku berbuat. Ya, kita mengakui diri kita itu banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, maka kita harus mengakui itu, dan juga wa abu bidzambi, ya, aku mengakui dosa-dosa, ya, dan juga kita harus mengakui itu, dan kita mohon bantuan, ya, untuk dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu senantiasa kita mohon, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ya ala dinika. Ya, kenapa? Innallaha khabirun bima yasnaun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Fa huwa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, disebutkan di surat Ghafir ayat 19. Monggo nanti bisa dilihat, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu Maha mengetahui pandangan-pandangan yang khianat. Kita ngelirik, ya, orang lain nggak tahu, ya, ada yang tahu ngelirik, ada cewek lewat, ya, misalnya ada wanita patung, ya, bukan, ya, wanita beneran. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kita sembunyikan. Ada juga, ya, para akhwat, apa yang dilihat, yang dilirik, ya, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui pandangan-pandangan yang khianat. Ya, maka ini kita kembali tazkiyatun nafs, ini juga bagian dari tahqiqut tauhid. Ya, bagian dari menyempurnakan tauhid kita.
Nanti akan kita sebutkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kita sebutkan pula ucapan para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga ralat mungkin dulu kita sebutkan itu dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yang benar itu dari Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan mengenai pandangan ini, ya, qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-insanu alladhi yutliqu nadharahu lin-nisa la budda an yaqa fil bala. Ya, seseorang ketika dia melepaskan pandangan itu tidak menahan, semuanya dilihat, nggak ditundukkan, ya, atau nggak berpaling, pokoknya bebas memandang apa saja. Na'udzubillah. Kalau dia sudah melepaskan pandangannya dengan bebas ke kaum wanita yang tidak halal baginya, la budda an yaqa fil bala, pasti dia akan jatuh pada bencana fil bala, ya, ujian yang berat. Fa innan nadhar sahmun masmumun min sihami iblis. Karena pandangan itu adalah sahmun, apa itu? Anak panah yang masmum, yang beracun dari anak-anak panah iblis. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah melindungi kita semuanya darinya. Ingat ya, panah beracun. Kalau panah aja nggak beracun, sakit, tertusuk panah, bukan panah cinta loh ya. Panah beneran ini. Ya, panah pasti itu akan, ya, menyakiti kita, apalagi beracun. Ya, pasti tambah merasuk ke, ya, ke tubuh, ya, atau ke bagian dalam seseorang. Waliyadzubillah. Fa idza kana al-insanu kullama marrat alaihi imra'atun jamilatun ja'ala yanzuru fiha fa innahu la budda an yut'ib qalbahu. Karena ketika seorang setiap kali ada lewat, ya, wanita yang jamilah, atau bukan jamilah juga nggak apa-apa. Maksudnya mestinya ada wanita yang lewat, ya, siapa itu, kemudian dia langsung melihat, ya, nggak menjaga pandangannya, nggak ditahan-tahan, tapi langsung dilepaskan pandangannya. Na'udzubillah. Fa innahu la budda an yut'ib qalbahu, pasti dia akan melelahkan hatinya, penasaran siapa ini, tadi lirikannya hitam semuanya atau ada putihnya, nggak tahu, ya, itu pokoknya dia penasaran, pasti dia akan yaqa fi umurin la yastati'ul khalas minha fi ma ba'd, pasti dia akan terjatuh, terjerumus beberapa perkara-perkara yang dia tidak bisa menghindarkan diri darinya. Makanya seperti ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, tidak bisa tidak, pasti, ya, dalam jangka waktu atau dalam jangka pendek atau panjang, pasti dia jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Dia itlaqun nazar, dia melepaskan pandangannya. Maka kita harus ta'dhimun nusus, ya, kita harus mengagungkan nas-nas dari Al-Qur'anul Karim, karena itu adalah kalamullah dan kalamullahu haqqun. Ya, Allah sudah mengatakan dzalika azkalahum, itu lebih suci untuk mereka, itu lebih suci bagi kalian. Kalau kita ingin kesucian hati, kebersihan hati, tundukkan. Kalau memang mendadak terlihat, ya, hindar, ya, menghindarkan diri, ya, kemudian berpaling atau kita istighfar, ya, dan seterusnya. Ya, kalau datang lagi, wah, dibuang sayang, bukan, ya, ditinggalkan eman, bukan, ya, terus berjuang lagi. Makanya nanti mana yang lebih utama, ya, meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang wajib. Meskipun di situ ada khilaf sedikit, ya, nanti kita sebutkan biidznillah. Ya, kembali itu dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, senada atau sama dengan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan. Inilah penjelasan para ulama yang harus kita benarkan dan kita akui. Untuk menjaga kesucian hati, maka kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Kemudian walaysa hadza khassan birrijal bal wan nisa'u aidan. Ya, hal ini bukan khusus untuk laki-laki saja, bahkan juga diperintahkan untuk kaum wanita. Ya, bukan berarti kaum wanita ini contoh yang ngabutan bercadar atau pakai burqah, ya, yang enggak kelihatan, kemudian tapi dari dalam bisa melihat. Ya, enggak kelihatan kalau lagi ngelirik. Ya, sama aja. Ya, Allah tadi khainatal ya'lamu khainatal a'yun di surat Ghafir ayat 19. Allah itu Maha tahu mana pandangan-pandangan yang khianat. Ya. Walihadza qala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Itu di An-Nur ayat 31. Setelah kaum laki-laki, biasanya dalam nas-nas syar'i, dalil syar'i itu di umum atau secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Itu perintahnya untuk sebenarnya kaum laki-laki, karena aqimu itu fi'il amr, ya, dhamirnya itu siapa? Antum. Kalau antunna itu bukan aqimu tapi aqimna. Ya. Tapi di ayat itu tidak dikatakan aqimu wa aqimna. Ya, aqimu shalah wa atu zakah, berarti itu maksudnya adalah ya masuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sampai ada ayat setelah kaum laki-laki disebutkan, kok ada lagi kaum perempuan disebutkan, nah berarti ini sifatnya ya bukan umum lagi, tapi ya khusus laki-laki dan juga khusus perempuan dua-duanya. Ya lebih ditekankan lagi. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dan katakanlah kepada kaum wanita dari kalangan orang yang beriman, yaghuddna min absarihinna, agar mereka menundukkan juga pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan juga menjaga kemaluan mereka. Wa sababu hifdzil faraj ghaddul basar. Ini beliau menjelaskan, Syekh Shalal Fauzan, sebab untuk bisa menjaga kemaluan itu adalah ghaddul basar, dengan menahan pandangan. Ya, ini jelas. Ya, kalau kaum laki-laki tahan pandangannya pasti akan menjaga kemaluannya. Tapi untuk kaum wanita tambahan, selain menjaga pandangan juga wal hijab lil mar'ah. Selain juga menjaga pandangan juga menutup diri biar enggak mudah terlihat. Ya, maka itu pentingnya hijab. Ya, baik itu hijab seperti yang kita lihat atau hijab libas, ya pakaian. Ya, tidak menampakkan auratnya. Karena di ayat selanjutnya, lanjutannya masih di An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang boleh dinampakkan untuk mereka, ya, atau dari mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka yaitu menjatuhkan kerudung-kerudung mereka sampai juyubihinna, sampai dada-dada mereka. Maksudnya apa? Yaitu menutupi dada panjang dan lebar. Ya, walau yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada bu'ul, yaitu suami-suami, ya suami-suami mereka. Itu di surat An-Nur ayat 31 sampai akhir ayat, kan ayatnya panjang. Yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kaum wanita untuk bisa menjaga kemaluan adalah menundukkan pandangan dan menutup diri. Ya, tidak mudah-mudahan atau tidak bermudah-mudahan terlihat oleh kaum laki-laki. Terlebih lagi kalau ketemu kaum laki-laki yang di hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakitnya, ya penyakit syahwat. Na'udzubillah. Ya, fal mar'atu taghuddu basaraha 'anil rijal wa mutaba'atihim. Ya, maka kaum wanita menundukkan pandangannya dari kaum laki-laki, yaitu tidak melihat mereka, wa mutaba'atim, tidak mengikuti mereka. Nah, ini yang kita ingatkan di media sosial, ya. Maka kita harus menjaga, ya, menjaga pandangan kita. Wa tahtajibu anhum, selain menundukkan pandangan juga tahtajib, yaitu bil hijab, menutup diri, ya, baik itu tempat atau pakaian, ya, pakaian syar'i yang sesuai syariat Islam, yaitu menutup panjang lebar, tidak ada lekukan tubuhnya, tidak menampakkan aurat-aurat, ya, yang bisa menimbulkan fitnah. Wa tasturu nafsaha an rijal, dan menutup diri dari kaum laki-laki, alladzina laisu min maharimiha, yang mereka itu bukan mahram mereka. Fahadhihi kulliha wasailun aw wasailun li hifdzil furud. Maka semuanya ini, yaitu menundukkan pandangan, menutup diri, ya, dengan pakaian syar'i atau menutup diri dari tempat-tempat agar tidak mudah terlihat, itu adalah bagian dari sarana menjaga, ya, kemaluan. Kita lihat lagi ayatnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kalau kaum laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Sekali lagi, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Kita ingatkan lagi hadis yang sudah kita lewati, dari hadis yang sahih riwayat At-Tabrani, yaitu ada 3 pandangan atau 3 mata yang tidak tersentuh oleh, ya, api neraka. Ya, salah satu la turo atau la taro a'yunuhum nar. Ada 3 mata yang tidak akan melihat api neraka, tidak tersentuh. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang menjaga, ya, menjaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena
Allah Ta'ala, wa ainun kafat an maharimillah, dan mata yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini ada 3. Kalau kita bisa melakukan semuanya, alhamdulillah. Yaitu mata yang menjaga diri ya ketika perang, bergadang menjaga markas perbatasan agar tidak datang musuh atau masuk musuh. Nah, kita nggak mampu. Atau menangis karena Allah, harus dipaksa ya, dan nggak perlu orang lain tahu. Kalau nggak bisa juga, ya ada yang ketiga, wa ainun, yaitu apa? Ghaddat an maharimillah, yaitu mata yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Nah, kalau nggak bisa semuanya, ya na'udzubillah, ya harus diusahakan. Nah, inilah bagian dari mana yang lebih utama nanti, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram atau melaksanakan yang wajib. Nah, kembali pembahasan lanjutannya. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah halaman 154 bagi yang punya kitab, faja'ala subhanahu ghaddal basari wa hifdzul farji huwa azka lin nafs. Ya, atau sebelumnya ada ayat terluput ya, surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kita ulangi, An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum, kalau bukan karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan pernah atau tidak akan pernah ada salah seorang di antara kalian yang suci selamanya. Berarti ini juga tazkiyatun nafs. Kalau kita melihat dari kita, alhamdulillah dimudahkan fi'lut ta'at wa tarkul muharramat, dimudahkan ketaatan, meninggalkan yang haram. Jangan kita sampai berbangga diri. Wah, saya kok sambil lepur dada, awas batuk ya. Atau sambil bangga diri, ujub, merendahkan orang lain. Apa ini, baru ngaji, nggak bisa apa-apa, saya sudah lama. Itu gampang, itu cemen itu. Nah, dia lupa bahwasanya apa? Semuanya itu adalah fadlullah wa rahmatuh. Semuanya itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, kita bukan siapa-siapa. Ya, kita nggak akan tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ilmu, mana yang jahil, ya, mana hidayah, mana kesesatan. Maka kembalikanlah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk mensucikan jiwa-jiwa kalian selama-lamanya. Nah, inilah yang disebut tazkiyatun nafs yang mazmum, yaitu kita memuji diri kita, menganggap diri kita suci sehingga kita bangga diri dan ujub. Tidak. Ya, maka dikomentari oleh Syekh Shalal Fauzan, wa qauluhu ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, maka kalian, salah seorang di antara kalian gak akan bisa suci selama-lamanya. Lamma takallama man takallama fima asya'ahu al-munafiqun haula ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha minal ifki wal kadhib yuriduna an yakidu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya adalah tentang hadithul ifki. Apa itu ya? Hadithul ifki. Ya, tentang kisah bohong atau fitnah yang ditujukan kepada ibunda Aisyah, yang dituduh apa ya? Ya, berzina. Ketika suatu perjalanan ketinggalan karena sedang mencari kalungnya. Ya, ketinggalan, loh mana nih tempat apa itu? Tempat untuk mengangkat beliau. Ya, sudah berangkat waktu itu beliau masih muda. Ya, tubuhnya masih ringan sehingga orang yang mengangkat dikira sudah naik, padahal belum, dan ketinggalan. Dan ada seorang sahabat yang melihat, ya, innalillahi, ini adalah ibunda Aisyah. Akhirnya apa? Tidak melihat, tidak berkata apapun, hanya menawarkan apa? Tunggangan, kemudian tidak menoleh ke belakang terus sampai menuju Madinah. Dan orang-orang munafik ketika melihat itu sudah gempar. Apa yang dilihat? Wah, ibunda Aisyah dengan siapa itu? Akhirnya timbullah fitnah bahwasanya ibunda Aisyah ya selingkuh atau berzina, waliyadzubillah. Ya, ketika muncul berita itu tentang ibunda kaum mukminin yaitu ibunda Aisyah, dan berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya percaya kepada ucapan orang-orang
munafik dan ingin membuat makar kepada Rasulullah. Wa yadhiqu sadrahu, dan membuat hati Rasulullah itu sempit. Ya, wa takallama ma'ahum ba'dul mu'minin al-ghafilin alladzina istama'u ilal munafiqin. Dan terpengaruh juga orang-orang mukmin yang lemah imannya sehingga mengikuti ucapan itu terus, ya digoreng bahasa kita ya. Ya, wa tala alaihim hadzal if. Ya, bahkan dibenarkan seolah benar ini. Gosipnya bukan gosip belaka tapi benar, itu buktinya, banyak yang membicarakan. Ya, wal iyadu billah. Ya, bayyana annahu mutafaddil bi hifdzil mu'minin min al-wuqu' fil mawaqifil qadirah allati yad'u ilaiha al-munafiqun wa ashabil khila'ah atau khala'ah wal mujun. Fal mu'min kama yasunu basarahu anil haram yasunu sam'ahu an istima'il kalamil muharram. Yang artinya di sini poinnya nih, ditambahkan di ayat ini, kalau tadi di antara bentuk tazkiyatun nafs adalah menjaga pandangan. Nah, ternyata bukan hanya menjaga pandangan saja biar suci, biar bersih, juga harus menjaga pendengaran, sehingga ucapan-ucapan gosip, ya ucapan-ucapan fitnah, ya ucapan-ucapan atau berita-berita yang buruk itu kita tinggalkan. Makanya dikatakan ya, ketika semuanya itu terjadi di zaman Nabi ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk ya tidak jatuh dalam perkara orang-orang munafik yang menyebarkan berita fitnah. Ya, sehingga seorang mukmin sebagaimana dia menjaga pandangannya, maka dia juga harus menjaga ya pendengarannya. Selain menjaga penglihatannya, selain menjaga penglihatannya dari hal-hal yang haram, dia juga harus menjaga pendengarannya dari hal-hal yang haram. Maka ya dengan demikian sucilah, bersihlah. Ya, sebelumnya kita tahu kadang seorang itu terperanjat atau kaget atau darah tinggi mungkin ya, atau apalagi ketika mendengar hal-hal yang nggak perlu didengar sehingga ya kaget atau sumpek. Ya seharusnya nggak usah dengar, itu lebih mudah, lebih suci, lebih bersih. Maka ini kita ingatkan, di antara kenikmatan ahli surga itu apa? La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ya di surat An-Naba ya. Penduduk surga itu apa? La yasma'una fiha, tidak mendengarkan di surga itu lagwan wala kidzaba. Tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang sia-sia dan juga ucapan-ucapan bohong. Jadi enggak ada di surga itu gosip ya, apa berita-berita yang enggak enak. Semuanya enggak ada. Itu kita contoh penduduk surga. Ya kita semoga ya, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma jma'na fi jannatikan na'im, Allahumma amin. Itu untuk bisa merasakan kebahagiaan itu di dunia kita latih. Pendengar berita-berita yang enggak enak itu enggak usah didengar, atau enggak usah kumpul ya ketika orang-orang membicarakan hal yang buruk. Ya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Dengan demikian dia akan meraih tazkiyatun nafs. Ya fal abdu yabta'idu an itlaqil basar ila ma harramallah. Dijelaskan lagi, seorang hamba itu harus meninggalkan yaitu pandangan-pandangan yang dibebaskan tadi, yaitu dari hal-hal yang haram. Dia harus menjauh ya. Demi juga harus menjaga diri dari sama'il kalam al-muharram, mendengarkan hal-hal yang haram. Makanya tadi silakan nanti dicari doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan telinga dan keburukan mata. Ada 6 di situ ya. Ini tidak hadir atau terlupa ya hadisnya. Silakan nanti dilihat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Atau kama qala sallallahu. Ya, kemudian dengan demikian wallahu jalla wa ala yuzakkihi bidzalika. Maka dengan demikian Allah akan mensucikan ya seorang hamba tersebut ketika dia meninggalkan hal-hal yang haram. Inilah poin yang kita bahas di antara tazkiyatun nafs. Bagian tazkiyatun nafs adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Apapun itu kita tinggalkan. Ya dengan bi'aunillah wa taufiq minhu, yaitu dengan pertolongan Allah dan hidayah. Makanya dikatakan walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tapi dialah Allah yang
mensucikan siapapun yang Allah kehendaki. Fal abdu yuzakki nafsahu bi fi'lil asbab wallahu yuzakkihi bi man'ihi wa hifdhihi minal wuqu'i fi ma la yajuz. Maka kita harus usaha kita untuk mentazkiyah diri kita adalah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang haram. Maka Allah akan membantu kita. Kalau kita niat benar-benar niat, maka ketaatan itu akan mudah. Dan juga hal-hal yang haram itu akan dijauhkan. Tapi kalau kita nggak niat, ya ketaatan malas, hal-hal yang haram semakin datang banyak. Ya, na'udzubillah. Makanya di sini ya dikatakan lagi wa huwa azka lin nafs, yang demikian itu lebih suci bagi jiwa. Kemudian sebagai penutup, wa bayyana anna tarkal fawahish min zakatin nufus, dan dijelaskan lagi melalui ayat ini meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Ini harus kita tekankan poinnya, dan ini juga bagian dari tahqiqut tauhid. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ketika menjelaskan man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisabin wala adab, atau bi ghairi hisab. Siapa yang menyempurnakan tauhid, menerapkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Caranya bagaimana? Ai khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Caranya adalah membersihkan dirinya, memurnikan dirinya dari kotoran-kotoran apa? Syirik, bid'ah dan juga maksiat. Semuanya itu adalah larangan, semuanya itu adalah hal-hal yang haram. Ya, syirik hukumnya haram, bid'ah hasanah maupun hasanah tetap apa? Haram ya. Maksiat sama. Ya, walaupun maksiat dikemas syar'i, ya tetap saja haram. Nah, inilah kadang kita nggak siap meninggalkan hal-hal yang haram. Makanya sebagai penutup ya, ini nanti kita ulangi lagi, mana yang lebih utama, mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Ya, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, lebih mulia, mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram? Meninggalkan yang wajib. Ya, pertanyaannya ya, mana yang lebih utama? Untuk mengetahui ya, kita harus melihat mana yang pokok, mana yang cabang. Yang pokok adalah wajib. Nah, berarti kita dahulukan yang wajib. Adapun cabangnya, pengikutnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Berarti lebih utama mana? Lebih berat mana? Meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang wajib? Beneran ya? Ya. Nah, ini kita buktikan ya. Misalnya ada seseorang nggak berzina, nggak minum khamar, nggak gosip, nggak melihat hal yang haram, ya pokoknya nggak yang haram lah. Tapi juga nggak sholat, ya. Nggak puasa, nggak zikir, nggak ngaji, nggak belajar ilmu, nggak ngapa-ngapain juga. Kira-kira kita sebut masya Allah anta rajulun soleh begitu? Ya, hadhi imra'atun solihah? Ya bukan ya. Dia memang nggak berzina, nggak minum khamar, nggak melakukan hal yang haram, tapi juga nggak mau sholat, nggak mau ibadah, ya sama juga. Makanya belum dikatakan seorang itu soleh sampai ada kesolehan amalnya, sampai ada ya kebaikan amal solehnya. Ya, dan juga hadis yang mungkin pernah kita sebutkan, hadis tentang waliullah. Ya, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, ya maka aku akan umumkan perang dengannya. Siapa itu wali Allah? Yaitu seseorang yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib. Nah, berarti perkara wajib ini yang lebih utama. Ya, maka sekali lagi demi juga di firman Allah Taala surat Al-Ankabut tadi, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Maka sebagaimana yang tadi kita tularkan ya oleh-oleh dari daurah, man addal wajibat tamaman fala budda an yatruka al muharramat. Siapa yang mengerjakan hal-hal yang wajib secara sempurna, pasti dia akan dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Sekali lagi, seorang tidak dikatakan soleh ya kalau sekedar nggak melakukan yang haram, nggak minum khamar, nggak berzina, ya nggak judi, nggak riba,
tapi juga nggak sholat, ya sama aja. Ya, tapi ketika seorang misalnya ya dia juga meninggalkan hal itu tadi, juga harus disertai hal yang wajib. Ini pernah kita bahas di tempat ini. Kira-kira seorang meninggalkan hal yang haram tadi harus ada syaratnya. Apa itu? Niat. Ya, kenapa nggak zina? Nggak ada niatannya, takut karena Allah. Kenapa nggak minum khamr? Nggak suka aja. Berpahala kira-kira? Ya nggak berpahala. Ya kenapa nggak makan riba, nggak bermuamalah riba? Nggak suka aja. Bukan karena Allah. Ya makanya niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Seorang baru diberikan pahala kalau dia niatnya lillahi ta'ala. Walaupun dia meninggalkan semua hal yang haram tapi nggak ada niat, ya nggak ada pahala. Makanya harus ada hal yang wajib, dan ini menunjukkan wajib itu lebih utama. Mengerjakan yang wajib itu lebih utama. Demikian juga tambahan satu lagi, mengerjakan yang wajib itu ada tambahan amal. Ya, kita lihat dalam sebuah hadis ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fastanibuh, atau terbalik ya. Ma nahaytukum anhu fastanibuh, apa yang aku larang tinggalkanlah semuanya, tanpa ada istitoah. Tapi kalau urusan kewajiban itu ada istitoah. Artinya apa? Di sini perkara yang haram itu fastanibuh, pasti bisa ditinggalkan. Tapi perkara yang wajib, perkara ketaatan, mastata'tum, ada apa? Istitoah. Istitoah itu apa ya? Kemampuan. Berarti ada usaha. Kalau meninggalkan sudah tinggalin. Tapi harus ada syarat niat lillahi ta'ala. Adapun amal soleh, makanya kadang kita malas, haras-harasan, itu berarti ada apa ini? Bahasanya itu ada effortnya, ada kesungguhan, ada usaha. Nah, itulah yang menyebabkan fi'lul wajibat afdal wa aula min tarkil muharramat. Itu yang menyebabkan perbuatan soleh, perbuatan ibadah, perbuatan ketaatan itu lebih utama dan lebih berpahala di sisi Allah Ta'ala daripada meninggalkan hal-hal yang haram. Walaupun keduanya juga bagian dari takwa kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. InsyaAllah dilanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala an yuwaffiqana li'ilmin nafi' wal 'amali sholih. Kita mohon kepada Allah hidayah, taufik untuk selalu berilmu dan beramal soleh. Semoga kita mohon kepada Allah untuk diistiqomahkan di atas keduanya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد